Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivalin Rajaya dari kelas EA20. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HTTP request dalam bahasa Golang. HTTP request adalah cara platform komunikasi internet seperti browser web meminta informasi yang mereka butuhkan untuk membuat website. HTTP request yang dibuat di internet membawa serangkaian data berbagai jenis informasi. HTTP request umumnya terdiri dari tipe versi HTTP URL, HTTP method, header HTTP request, dan badan HTTP opsional. Jadi nanti di bagian HTTP itu kita kayak mengirimkan alamat gitu. Dengan alamatnya itu dengan slash, misal kita mau login. Itu ntar di HTTP-nya di URL atas di web browser itu bakal diketik slash alamatnya, misal login/login seperti itu. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan gimana cara membuat HTTP request dan menggunakan HTTP request. Pertama-tama kita membuat modul dulu. Contoh modulnya yang simple adalah person. Jangan person dah. Person aja dah. Personal gini. Jadi ntar ini menampilkan data setiap orang karena personal. Nah, di sini masih buat folder doang, belum diisi modulnya. Nah, sekarang kita isi modulnya. Pertama kita buat modulnya. Personal.go. Nah, di sini nanti untuk tempat modulnya. Nah, ini masih merah karena belum dikasih package personal. Nah, ini sekarang kita kasih dulu package personal. Package P-nya gede, kecil. Package personal. Nah, ini package-nya udah ada. Kalau package-nya udah ada, sekarang kita buat modulnya atau go mode-nya. Kita buat go mode-nya atau modulnya. Itu kita arahin ke dalam folder personal. Jadi kita cd change directory ke personal ya, enter. Nah, ini udah masuk ke personal. Sekarang kita go mode init. Habis itu nama modulnya personal. Nah, ini udah ada mode-nya, yaitu go mode. Nah, ini modulnya masih merah karena belum di mode TD. Ayo kita mode TD dulu. Go mode TD. Nah, ini masih merah. Ini biasanya dia merah karena belum kedetek. Jadi sebentar. Selagi menunggu kita lanjut aja dah. Lanjut ke pembuatan HTTP-nya. Nanti ya dia ini bakal ngefix sendiri. Jadi ini kita import dulu, import direktorinya dengan isi encoding/JSON. Jadi ntar data personalnya itu dimasukkan ke dalam JSON. Encoding JSON, habis itu kita tambahin lagi. Nah, ini direktori buat pembuatan HTTP request-nya. Net HTTP. Habis itu tambah lagi string ini
buat kita ntar masukin ke dalam struct. Jadi nanti kita nyimpen datanya pakai struct. Nah, sekarang kita buat struct-nya. Kita tulis ini tipe personal. Terus kita lagi struct. Terus kita isi tabelnya isinya, yaitu isinya nama, habis itu name, habis itu alamat, oh iya, ini kalau ke save karena importnya belum kepake, jadi importnya kehapus. Itu udah dari bawaan dari golangnya, jadi ya memang gitu. Nah, sekarang kita buat namanya, ini bentuknya tipe datanya string. Udah tipe string. Dengan isinya ini JSON nama, JSON nama, oh ini kita hapus aja. JSON nama, lalu tadi apa ada name, habis itu ini JSON nama, name, lalu ini alamat. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam JSON. Nah, ini tadi kita ganti jadi name. Lalu ini kita ganti jadi, terubah jadi alamat. Nah, seperti ini. Lalu kita buat variabelnya agar bisa dimasukkan, atau enggak ini dummy datanya lah. Kita buat dummy datanya personal, variabel personal sama dengan array personal, lalu isinya ini array pertamanya kita kasih namanya itu isinya Rivaldi, lalu ini string bentuknya kan Rivaldi ya, string, lalu koma, itu name-nya ini dummy data, jadi kita kasih 09876, lalu koma, alamatnya Jalan Soekarno, name-nya ini. Oke, udah masuk datanya. Lalu kita tambahin lagi ini lagi Indra, lalu name-nya jangan sama, berarti 67890. Alamatnya kita bedain Jalan Hatta. Nah, ini variabel personalnya udah kita buat. Sekarang kita buat function handler yang berfungsi untuk ngehandle semua HTTP request. Jadi misalnya kita mau nampilin nama atau kita mau cari nama, itu di handle-nya pakai function handle. Jadi kita buat function handle-nya dulu. Pertama-tama kita ketik function personal, habis itu kita kasih handler. Dengan parameter http respon right, begini sih, respon right, lalu
r titik pointer http request. Oke, ini parameternya. Kita cek lagi apakah sama. Oke, ini salah. Lalu kita lanjut. Kita buat variabel count dengan isinya 0 aja. Ini kita langsung buat metodenya. Jadi ntar kita ngebuat handlernya ini metodenya pakai apa, antara itu pakai get atau enggak post tuh. Jadi ini jika metode r nya itu kita cari metode, jika metodenya itu sama-sama dengan post, maka keluar get name personal titik 2 sama dengan personal. Habis itu kita cari namanya, kita ketik namanya name titik 2 sama dengan, jadi kita ambil formnya form value dengan isi nama. Jadi nanti di key-nya itu nama. Ini kalau di HTML itu bagaikan tipenya, tipe input tuh. Ini salah ya, ini aja aturannya. Nah, begini aja harusnya. Kita kasih koma, dah. Lalu kita lanjut buat perulangan. Value-nya itu sama dengan panjang dari personal. Jika strings string apa ya? Jika string equal void equal volt get name personal. Ini btw kita biar nggak takut error ya, jadi kita g-nya ganti besar, lalu tampil namanya lalu tampil lagi isi value nama, value nama, kita tutup. Jika udah, lalu kita kasih respon responnya kita
kita sama isiin dengan titik sama dengan, terus dari ngambil dari JSON-nya, JSON Marshall ambil personal. Isinya yaitu namanya value nama, lalu name-nya value name, lalu alamat value-nya alamat. Lalu jangan lupa di sini kasih tutup kurung. Nah, ini udah ada. Terus kita kasih kondisi lagi. Jika ERR tidak sama dengan 0 atau nil, HTTP error. Dengan parameter w, ERR titik error, lalu koma lagi HTTP status internal server error. Udah sampai sini, lalu count-nya itu kita hitung, count-nya kita plus count plus. Lalu di bagian sini itu kita kasih kondisi lagi, kita kasih kondisi jika kondisinya itu count sama-sama dengan 0, kita kasih HTTP request http dot errornya error, terus parameternya biasa w, lalu ini pesannya nama tidak ketemu, ini aja. Lalu kita tambah lagi HTTP status status method not allowed. Lalu di sini kita kasih else-nya, else ini kita copy aja, masukin ke dalam else-nya, tapi dengan isinya ini method tidak ada. Nah, sampai sini dulu. Habis itu ini masih merah dikarenakan ininya ya, identified compiler. Kenapa ini ya? Ini kenapa? Oh, typo.
Tipe enggak ini ya? String. Oh ininya tipe. Nah gini. Ini ada error. Lalu ini kenapa error? Nah, ini P-nya gede. Ambil dari struct. Coba ini gede. Kenapa form value-nya error ya? Method post-nya name. Oh, nama. Itu error kenapa nih? Count jika oh iya ini gede. Jadi ini ngambil dari sini namanya. Get name personal ini gede. Ini gede. Ini responsnya kenapa? Respon declare not used personal. Bentar, ini kita error response jika string equal false. Jika strings equal false, get name personal. Ya, get name personal. Habis itu respon. Ini kenapa responnya error? Jason Marshall personal value. Benar harusnya. Kenapa ini error? Response. Nanti kita lanjut lagi lah. Nah ini untuk personal handlernya. Jadi nanti kita kayak nyari namanya dan akan ditampilin nama, NIM, dan alamat jika sama. Lanjut, kita mau ngebuat handler yang bisa nampilin semua data. Jadi kalau yang nampilin semua data harusnya kita pakai metodenya post. Kita buat function dulu. All data handler. Handler. Lalu isi parameternya w response rate, koma r kecil ya, r point p dot request. Terus isi functionnya jika metodenya itu sama-sama dengan get, maka yang akan tampil adalah personal
JSON-nya. Personal JSON-nya tampilin semua datanya. Ini sih JSON get personal JSON. Oh, ini nggak perlu koma ya. Marshall, itu kita ambil dari personal. Lalu kita header oh ini bukan koma, sorry header kita kasih set ini content type koma application dot slash JSON. Lalu ini kita write personal JSON. Oh, berarti ini ada salah, belum kita write ya. Kita write dulu di bagian sini. Kita kasih dulu w.header select set content type application as JSON. Lalu di sini header nya kita tambahin write nya kita panggil respon. Nah, udah. Untuk ininya masih belum ada else nya, kita tambahin else lagi. Else HTTP ini sama-samain kayak yang di sini. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl C. Nah, ini untuk modulnya di package personal. Nah, sekarang kita pengen manggil ini ke main. Kita buat dulu mainnya berarti kita buat di sini main.go. Kita pasang package dulu, package main. Nah, ini package mainnya. Kalau udah dibuat package mainnya, sekarang kita go work si personal dengan cara gini. Ini kita cd-nya kita rubah lagi ke ini biar balik. Salah ding. Titik 2 slash. Nah, ini kembali. Lalu kita buat go work init slash personal.
Nah, ini untuk go work-nya, jadi arahnya track personal. Nah, ini nggak ada yang error karena udah ada go work-nya. Jadi ntar yang ada di personal itu bakal ditransfer ke sini functionnya. Jadi kita bisa manggil functionnya si personal tadi yang kita buat handlernya tadi, itu bisa kita taruh di sini. Lalu kita import directory sama personalnya. Di sini kita cari, di sini namanya itu personal. Kita tambahin lagi http net/http. Nah, ini untuk pakai http request. Nah, ini sekarang kita buat function main-nya. Function main. Terus ini kita buat function main-nya. Aduh, kehapus yang tadi ya. Jadi kayak rada percuma buat. Kita buat sini muk. Kita buat muknya sama dengan http. Kita panggil muknya new server muk. Ini server muk. Sekarang kita panggil muknya muk titik handle function. Handle func dengan requestannya yaitu name. Lalu di sini kita panggil personal titik personal handler. Save dulu. Oh ya, ini belum ada karena importannya belum ada ya. Terus ini personal. Nah, ini personal. Lalu kita buat lagi untuk nampilin semua data. Kita tulis aja sini all data. Ini all data handler. Ada ini. Nah, ini dia. Di situ kita buat servernya http titik serve listen serve dengan port 8080 koma panggil muk. Harus 50 ya. Kenapa error ya? Muk http have string handlernya. Coba kita jalanin dulu apa yang error nih. The client haven't string http server. Oh, ada yang salah di personalnya. Dia maunya kayak gini, tapi kita punyanya ini. Berarti ada yang salah di bagian sini. Kita cek lagi apakah udah benar atau tidak. Respond writer harusnya udah gak ada yang salah ya.
salah sih nggak ada yang merah. Ini serve mode benar, personal handler benar, ini udah ada. Bentar, TTP personal name value. Ini HTTP server mode. Oh, ini string. Ini kenapa ya? Kita cari dulu masalahnya. Kita cek lagi siapa tahu ada yang salah. Encoding JSON string ini benar, harusnya nggak ada masalah, juga. Ininya HTTP respond return benar, countnya benar, ada salah di situ. Get name personal benar, value enter name, cuma ganti jadi yang gede nama gitu, nggak ngaruh nanti. Get nama value nama benar, responnya benar juga. Apa di bagian sini ya? Benar juga harusnya. Ini kenapa errornya? String HTTP handler, HTTP server collision. application/json content type udah benar, R metodenya sama-sama dengan get benar, personal JSON benar, strip JSON Marshall personal benar. Habis itu ini kita cari string udah benar harusnya. Apa di sininya ya, net HTTP nya ya, importnya harusnya nggak ada masalah. Oh, ininya. Nah, udah, coba kita jalanin ya. Oke, ini servernya udah jalan. Nah, cara ngecek kita gini, mari kita ke Postman ya. Ke Postman. Kita pindah dulu ke Postman. Bentar ya. Ke Postman. Nah, di Postman-nya terus kita tambahin API baru. Kita buat sini namanya HTTP request. Tambah ya benar. Lalu sini tadi kita pakai portnya itu 0505.
Jadi ini kita ketik localhost 50 terus slashnya ini apa yang kita mau, seperti yang ada di sebelumnya, yang ada di sini, Nah ini kita pakai slash name. Kita mau pakai slash name nya, jadi kita pakai sini slash name misalnya, name, key nya name, lalu value nya Rivaldi. Apakah ketemu? Kita, oh ini metodenya post, kita send dulu. Nama tidak ketemu. Name Rivaldi, apakah benar di ininya ada namanya name Rivaldi? Rivaldi ada loh, tapi mengapa error? Rivaldi, coba namanya yang Indra. Kita send dulu, nama tidak ketemu. Kenapa ini countnya 0? Coba ini kita taruh di atasnya ya. Enggak sih, harusnya countnya nambah. Kan countnya udah di plus di sini ya. Udah di sini di plus. Tapi kenapa pas dicari kok nggak ada, nama tidak ketemu? Oh, from value-nya kita salah. Coba kita samain kayak gini ya. Coba kita stop dulu servernya. Ke Ctrl C. Habis itu kita jalanin lagi. Kita ke postman lagi, kita ganti ini jadi name, nama Indra Post. Oh ini ketemu, namanya Indra, ini dan ini. Sekarang kita mau pakai metode yang get. Metode yang get itu ke sini, terus kita ganti nih. Kan slashnya tadi kan yang ada di sini itu tuh slashnya kita kembali all data. Berarti kita pakai slash all data. Kita pindah lagi ke sini. Nah, kita pindah ke sini, kita ketik sini all data, kita send. Oke, semua datanya udah muncul. Data yang ini yang udah ada di dalam JSON-nya yang kita ketik tadi, yang kita tulis tadi. Sekarang kita kembali ke VS Code-nya. Kembali dulu ke VS Code. Nah, data yang muncul tadi itu data yang ini. Itu udah muncul semua. Begitu cara menggunakan HTTP request dengan metode get dan post. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.